Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Raihan dengan NIM 19329175 akan mempresentasikan tentang konflik sosial di Indonesia untuk memenuhi tugas dosen pembimbingnya yaitu Dr. Novrion MPD, mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia. Konflik sosial Indonesia yang saya ambil ialah tentang kerusuhan Mei tahun 1998. Oke, next. Next slide-nya. Kerusuhan Mei tahun 1968. Kerusuhan Mei 1998 adalah kerusuhan rasis terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia pada tanggal 13 Mei sampai tanggal 15 Mei 1968, khususnya di ibu kota Jakarta. Namun juga terjadi beberapa daerah lain. Namun pusatnya paling maraknya yaitu di Jakarta. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti, di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei tahun 1968. Hal ini pun mengakibatkan penurunan jabatan Presiden Soeharto serta pelantikan B.J. Habibie. Oke, next slide. Pada kerusuhan ini banyak toko dan perusahaan dihancurkan oleh amukan massa, terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa. Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta, Medan, dan Surakarta. Terdapat ratusan wanita keturunan Tionghoa yang diperkosa dan mengalami pelecehan seksual dalam kerusuhan tersebut. Sebagian bahkan diperkosa beramai-ramai, dianiaya secara sadis, kemudian dibunuh. Dalam kerusuhan tersebut, banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang meninggalkan Indonesia. Tak hanya itu, seorang aktivis relevan kemanusiaan yang bergerak di bawah Romo Sandiawan bernama Ita Mardaninata Harniono, yang masih seorang siswi SMU berusia 18 tahun pun juga diperkosa, disiksa, dan dibunuh karena aktivitasnya. Ini menjadi suatu indikasi bahwa kasus pemerkosaan dalam kerusuhan ini digerakkan secara sistematis, tak hanya sporadis. Oke, next. Next slide-nya. Amukan massa ini membuat para pemilik toko di kedua kota tersebut ketakutan dan menulisi muka toko mereka dengan tulisan milik pribumi atau pro-reformasi. Jadi seolah-olah bahwasanya reformasi ini digerakkan karena memang keinginan orang pribumi, orang asli Indonesia untuk mengusir orang-orang dari orang-orang yang Tionghoa keluar dari Indonesia. Karena penyerangan hanya fokus kepada orang-orang Tionghoa. Beberapa dari mereka tidak ketahuan, tetapi ada juga yang ketahuan bukan milik pribumi. Sebagai masyarakat mengasosiasikan peristiwa ini dengan peristiwa Kristallnacht di Jerman pada tanggal 9 November 1938 yang menjadi titik awal penganiayaan terhadap orang-orang Yahudi yang berpuncak pada pembunuhan massal dan di hampir seluruh benua Eropa oleh pemerintahan Jerman Nazi. Jadi kasus ini mirip pada kasus Nazi waktu tahun 1938. Sampai tahun-tahun berikutnya, pemerintah Indonesia belum mengambil tindakan apapun terhadap nama-nama yang dianggap kunci dari peristiwa kerusuhan Mei 1998. Pemerintah mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa bukti-bukti konkret tidak dapat ditemukan atas kasus pemerkosaan tersebut. Tetapi pernyataan ini dibantah oleh banyak pihak. Oke, next. Jadi untuk yang terakhir, apa upaya kita sebagai masyarakat Indonesia terhadap konflik ini? Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia, kita memiliki beberapa upaya agar terhindar dari konflik sosial di atas. Yaitu saran dari saya ialah untuk saling memahami satu sama lain, mencari tahu terlebih dahulu masalah yang terjadi. Tidak hanya main hakim sendiri, tidak hanya langsung comot sana sini, tetapi kita juga tidak menganggap satu etnis itu lebih baik daripada etnis yang lainnya. Karena kita ini sama di mata Tuhan. Seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, orang kulit putih tidak lebih baik daripada orang yang kulit hitam, dan orang kulit hitam tidak juga lebih jauh pula, tidak lebih baik pula daripada orang yang berkulit putih. Jadi kitanya sama, walaupun dia kulit putih, kulit hitam, kita sama-sama manusia dan kedudukan itu sama di mata Tuhan. Dan yang terakhir adalah saling menghormati satu sama lain, baik dalam masyarakat, budaya, agama, dan berbangsa. Jadi
kita ini tidak boleh menganggap rasis, baik etnis dan paling utama adalah agama. Karena di dalam Quran dikatakan, "Lakum dinukum waliyadin," untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi, ketika mereka beribadah, kita biarkan dia beribadah, dan ketika kita beribadah, kita juga beribadah, dan tidak boleh kita mengganggu satu sama lain. Oke, mungkin itu sekian presentasi dari saya. Mungkin banyak manfaat dari sini. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.